Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar adik-adik semua? Kali ini KAF akan memberikan clue Pantar Mandiri TPS PK untuk tryout yang ke-7 ya. Nah, tentunya sebenarnya PK ini tidak terlalu masalah ya. Yuk, langsung saja kita saksikan videonya sampai habis. Nah, untuk soal yang nomor 1 ini kita ada soal ya tentang urutan ya, istilahnya urutan fungsi ya, urutan pengambilan. Nah, di sini kita perlu ketahui arti dari simbol-simbolnya. Jadi kalau misalkan di situ ada himpunan kosong terus tanda panah, ini artinya kalau dia X gitu ya, X ini dapat diambil tanpa syarat. Jadi setiap pekerjaan ya, setiap mau mengambil mata kuliah itu harus diawali dulu dari X karena dia yang diambil tanpa syarat tadi. Nah, di sini ada 0, ada 2, jadi awalannya itu harus 0 dan 2 gitu ya. Kemudian karena di sini kita harus tujuannya milih mata kuliah 5, maka di akhirannya itu haruslah 5. Nah, kalian tinggal cek ya. Urutan yang benar dari tiap pernyataan itu yang mana saja gitu ya, tentunya dengan melihat data ya. Oke, itu clue untuk soal yang nomor 1. Kemudian untuk soal yang nomor 2, nah ini ada soal limit ya yang sudah diketahui hasil. Karena kalau kita masukkan X sama dengan 2 ke bagian pembilang maupun penyebut, di situ tidak ada yang bernilai 0, maka kita tinggal substitusikan langsung saja ya, X sama dengan 2 ke bentuk limitnya. Kemudian kita samakan hasilnya dengan 2B. Di situ kita akan mendapatkan persamaan dalam A dan B, dan kalian harus nyatakan bentuknya dalam A sama dengan. Ya, karena nanti kalian akan lebih enak ya mengubah ke bentuk A sama dengan daripada B sama dengan. Nah, bentuk itu kita namakan persamaan pertama. Kemudian tinggal kalian substitusikan ya tiap nilai B dari himpunan. Jadi nilai B itu dan nilai A itu harus min 3, min 1, 0, 1 atau 3 ya. Pokoknya didapat dari himpunan itu ke persamaan 1. Kalian akan dapat nilai-nilai A. Nah, supaya lebih nyaman, kalian harus buat tabel ya guys. Jadi ketika B-nya min 3 ya, A-nya berapa? Nah, nilai A yang diperoleh ada nggak dalam himpunan yang anggotanya min 3, min 1, 0, 1, 3? Kalau ada, maka kalian cari nilai A plus B dan A kali B-nya. Nah, tujuannya untuk menjawab kebenaran dari tiap pernyataan ya, dari 1 sampai 4. Jadi kalau misalkan ketika dimasukin 1 nilai A yang diperoleh ternyata nggak terdapat dalam himpunan, ya kalian tidak perlu menghitung nilai A plus B dan A kali B-nya tentunya ya. Jadi yang memenuhi saja yang kalian lanjut ke A plus B dan A kali B-nya. Oke, nanti kalian tinggal cek satu persatu kebenaran dari tiap pernyataannya ya. Oke, itu yang nomor 2, sangat gampang ya guys. Nah, untuk yang nomor 2, ini kalian harus gunakan sifat logaritma tentunya ya untuk menghitung nilai 3 log 1/9. Jadi kalian ubah ya 1/9 itu ke 3 pangkat. Nah, 3 pangkat berapa? Nanti ketemu. Pangkatnya itu adalah hasilnya dari 3 log 1/9. Kemudian kalian kali silangkan hasilnya dengan yang di ruas kanan ya. Jadi itu min 2 pangkat min 1 sama aja min setengah ya guys. Kalian tinggal kali silang aja. Nanti akan mendapatkan suatu bilangan di ruas kanan. Nah, bilangan yang di ruas kanan itu kalian harus ubah ke bentuk 2 log ya, menggunakan sifat. Jadi kalau misalkan nemu hasilnya 5, nah kalian harus bikin jadi 5 itu sama aja 2 log 2 pangkat 5 alias 2 log 32. Nah, seperti itu guys. Tujuannya apa? Supaya kita bisa coret ya kedua log di kedua ruas. Jadi kita kalau udah kanan kiri ada 2 log, kalian tinggal coret 2 lognya dari kedua ruas. Nanti ruas kiri akan tersisa
3 log 2x min 1. Nah, di ruas kanan tersisa lagi suatu bilangan. Ya. Kemudian kalian juga harus nyatakan bilangan di ruas kanan dengan 3 log menggunakan sifat yang sama tadi. Kemudian lanjut ya, kalian tinggal coret 3 lognya di kedua ruas dan tentunya kalian akan mendapat nilai X ya. Oke, itu clue untuk yang nomor 3. Berikutnya yang untuk nomor 4. Nah, ini kakak yakin kalian bisa semua ya. Karena ini tinggal kalian gunakan rumus-rumus dari barisan aritmatika ya. Untuk suku pertama dan bedanya sudah bisa kalian cari ya. Kemudian kalian tinggal gunakan rumus UN untuk mendapat nilai U5 dan U7 ya dari pernyataan yang kedua. Nah, untuk mendapatkan suku negatif yang pertama, kalian bagi suku pertama dengan nilai mutlak dari B ya. Nanti sisa baginya kalian kurangkan atau tambahkan dengan nilai B. Di situ kalian nanti hasilnya akan mendapatkan yang disebut suku negatif pertama ya. Nah, untuk mendapatkan suku negatif yang berikutnya kalian tinggal tambahkan ya suku negatif pertama tadi dengan B dan seterusnya sampai 5 suku negatif pertama kalian peroleh ya. Selanjutnya kalian tinggal selidiki kebenaran tiap pernyataan ya dari 1 sampai dengan 4. Oke, kakak yakin bisa ya. Kemudian terakhir yang nomor 5. Nah, di sini ada FPB, dua buah bilangan asli adalah 1 ya. FPB itu artinya faktor persekutuan terbesar. Jadi contoh ya, dua bilangan asli yang FPB-nya 1, misalkan 5 sama 6. Nah, 5 dan 6 itu faktor persekutuan terbesarnya cuma 1. Karena 5 itu faktornya cuma 1 kali 5, 6 itu bisa 1, 2, 3 sama 6 itu sendiri. Nah, faktor persekutuan atau yang sama dan yang terbesar hanyalah 1. Itu contoh ya guys. Jadi kalau misalkan Kak ditanya FPB-nya 4 sama 6. Nah, 4 itu sendiri punya faktor 1, 2, dan 4. Kalau 6 itu 1, 2, 3, dan 6. Nah, di situ faktor persekutuan terbesarnya bukan 1 tapi 2 ya, yang sama dan terbesar. Itu maksud FPB ya guys. Kemudian di sini ada B kali C-nya 63 dan B kali A-3 kuadrat sama dengan 28. Nah, sebenarnya kita bisa mulai dari B kali C atau dari B kali A-3 kuadrat. Nah, mungkin kita bisa awali dari B kali A-3 kuadrat ya, karena di situ ada perkalian antara bentuk kuadrat dengan bilangan biasa. Jadi kita harus berpikir untuk menyatakan bilangan 28 dalam perkalian dua bilangan, di mana salah satunya adalah bilangan kuadrat. Kalian cari deh ya perkalian yang dihasilkan, hasilnya dua bilangan yang dikali hasilnya 28. Dan salah satu bilangannya adalah bentuk kuadrat. Bentuk kuadrat itu contohnya berapa aja Kak? Misalkan 16, contoh ya 9. Nah, itu contoh-contoh bentuk kuadrat ya guys. Nah, kalian nanti sama dengan kan. Jadi B-nya itu adalah faktor yang bukan kuadrat dari 28. Dan A-3 kuadratnya adalah faktor yang bentuk kuadrat dari 28 ya. Jadi kalau misalnya tadi bentuk kuadrat yang kita peroleh misalkan 16, berarti A-3 kuadrat sama dengan 16. Nanti kalian akan dapat nilai gitu ya, A-nya dan nilai B-nya tentunya. Nah, setelah dapat nilai A sama B, tentunya akan dengan mudah memperoleh nilai C menggunakan B kali C sama dengan 63. Silakan kalian tinggal cek kebenaran dari pernyataan 1 sampai dengan 4. Oke guys, itu saja yang bisa kakak berikan ya untuk membantu clue dari Panther Mandiri PK yang ke-7. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat mengerjakan Panther Mandirinya.